Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik layar terkembang bagian ke-6. Terima kasih kepada semua para subscriber dan semua yang selalu mendengarkan channel Insan Dongeng. Selamat mendengarkan. Dengan jalan demikianlah, maka perempuan kita sekarang tidak berharga sedikit jua pun. Segala sifat-sifatnya sebagai manusia menjadi layu oleh didikan masyarakat dan orang tua yang semata-mata menuju ke arah perkawinan. Di sini Tuti berhenti sebentar sebab suaranya hampir keparau-parauan mengucapkan pidato yang berapi-api itu. Sekejap ia minum air yang tersedia dalam gelas di hadapannya, maka dengan suara yang nyaring keluar dari mulutnya selaku protes. Dan dari perempuan yang telah dimatikan semangatnya serupa itu, orang masih berani berharap lahirnya suatu keturunan yang kuat. Adakah saudara-saudara permintaan yang lebih gila daripada itu? Panjang lebar Tuti menerangkan pengaruh seorang ibu dalam didikan anak yang di kemudian hari akan menjadi orang besar. Bahwa perempuanlah yang pertama kali memimpin anak dan menetapkan sifat-sifat yang mulia yang seumur hidup tidak berubah lagi dalam jiwa anak. Bahwa ibu yang sekarang tidak bedanya dengan mesin pengeram tiada mungkin dapat menyerahkan keturunan yang berharga kepada dunia, bahwa segala usaha untuk memperbaiki keadaan bangsa yang tiada melingkungi perbaikan keadaan perempuan tiada akan berhasil, selaku hanya menyirami daun dan dahan tanam-tanaman sedangkan uratnya dibiarkan kekurangan air. Sesungguhnya hanya kalau perempuan dikembalikan derajatnya sebagai manusia, barulah keadaan bangsa kita dapat berubah. Jadi perubahan kedudukan perempuan dalam masyarakat itu bukanlah semata-mata kepentingan perempuan, kaum laki-laki yang insaf akan kepentingan yang lebih mulia dari kepentingan hatinya, yang loba sendiri tentu akan harus mengakui itu. Tetapi lebih-lebih dari segalanya, haruslah kaum perempuan sendiri insaf akan dirinya dan berjuang untuk mendapatkan penghargaan dan kedudukan yang lebih layak. Ia tiada boleh menyerahkan nasibnya kepada golongan yang lain, menyerahkan nasibnya kepada golongan yang lain. Ia tiada boleh menyerahkan nasibnya kepada golongan yang lain, apalagi golongan laki-laki yang merasa akan kerugian apabila ia harus melepaskan kekuasaannya yang telah berabad-abad dipertahankannya. Kita harus membanting tulang sendiri untuk mendapat hak kita sebagai manusia. Kita harus merintis jalan untuk lahirnya perempuan yang baru, yang bebas berdiri menghadapi dunia, yang berani membentangkan matanya melihat kepada siapa jua pun, yang percaya akan tenaga dirinya dan dalam segala soal pandai berdiri sendiri dan berpikir sendiri, yang berani menanggung jawab atas segala perbuatan dan buah pikirannya, malah yang hanya akan melangsungkan sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan kata hatinya, yang berterus terang mengatakan apa yang terasa dan terpikir kepadanya dengan suara yang tegas dan keyakinan yang pasti. Pendeknya manusia yang sesungguhnya manusia yang hidup semangat dan hatinya dan ke segala penjuru mengembangkan kesakapan dan kesanggupannya untuk keselamatan dirinya dan untuk keselamatan pergaulan. Tiadalah mungkin lagi ia terkurung dalam lingkungan rumah. Seluruh dunia yang lebar menjadi gelanggangnya. Bukankah semata-mata perkawinan yang menjadi tujuan hidupnya? Dalam bermacam-macam pekerjaan, jiwanya yang gelisah dan pencari akan mendapat kepuasan. Ia akan menyerbukan dirinya dalam dunia pengetahuan. Ia akan turut menyusun dan mengemudikan negeri.
ia akan menjelmakan jiwanya dalam seni. Ia akan turut bekerja dan memimpin dalam bermacam-macam pekerjaan dan perusahaan. Demikianlah perempuan yang dicita-citakan oleh Putri Sedar. Bukanlah perempuan yang berdiri dalam masyarakat sebagai hamba dan sahaya, tetapi sebagai manusia yang sejajar dengan laki-laki, yang tidak usah takut dan minta dikasihani, yang tiada suka melakukan yang berlawanan dengan kata hatinya, malahan yang tiada hendak kawin apabila perkawinan itu baginya berarti melepaskan hak-haknya sebagai manusia yang mempunyai hidup sendiri dan berupa mencari perlindungan dan meminta kasihan. Ya, pendeknya 100% manusia bebas dalam segala hal. Dan ketika kalimat yang penghabisan yang dikatakan dengan tekanan yang keras dan tegas itu lenyap mengalun, sekejap yang pendek sepi mati dalam gedung yang penuh sesak dan amat panasnya itu. Berat kedengaran kesepian dalam sesaat itu, selaku manusia yang banyak itu masih takjub. Tiada tergerakkan dirinya kena pesona perkataan yang indah tersusun dan diucapkan dengan sepenuh jiwa. Tetapi baru saja Tuti bergerak meninggalkan mimbar menuju ke tempat duduknya, meletuslah sebagai petir yang telah lama terkurung dalam meja yang hitam berat. Bunyi tepuk beribu manusia yang hadir sehingga gedung yang besar itu selaku gegar rupanya. Tetapi ketua segera berdiri dan dengan palunya yang sakti itu, tiada berapa lamanya reda pulalah orang banyak itu. Diulangnya ucapan yang menggambarkan perempuan yang bebas, yang mempunyai pribadi sendiri, yang dikehendaki oleh Putri Sedar. Dipintanya supaya sekalian perkataan Tuti itu dipikirkan dan dianjurkannya sekalian perempuan yang hadir untuk berjuang bagi kepentingan kaum perempuan. Akhirnya ditutupnya kongres itu dengan ucapan, mudah-mudahan bertambah kuatlah barisan Putri Sedar sehingga usahanya lebih cepat berhasil. Dan setelah jatuh bunyi palu ketua yang akhir, maka orang banyak itu bergeraklah bersesak-sesak amat kacau balau menuju ke pintu. Sekarang pemirsa, kita ceritakan Yusuf. Telah 10 hari Yusuf pada orang tuanya di Martapura. Dalam 10 hari ini sesungguhnya ia melepaskan lelah sesudah ujiannya untuk doktoral pertama dan kedua berturut-turut. Tiap-tiap pagi pukul 9 baru ia bangun, buku tak pernah disinggungnya. Petang-petang hari biasanya ia berjalan-jalan dengan Dahlan, kandidat Amtenar. Pembantu ayahnya masuk dusun keluar dusun, ada kalanya mereka bertandang pada gadis-gadis. Yusuf telah biasa akan yang demikian, meskipun telah lebih dari 15 tahun ia tiada tinggal pada orang tuanya, selain daripada waktu libur. Tetapi sekalian adat istiadat bangsanya diketahuinya, oleh karena ia suka bertanya dan mempelajari. Sering pula Yusuf pergi dengan Dahlan berburu burung atau napuh di luar kota. Sekali-kali ia menurut ayahnya turni ke dusun-dusun dalam daerahnya dengan auto. Telah sekali pulang ia pergi ke Palembang sekedar melihat-lihat. Esok paginya maksudnya akan pergi ke Liwa mengunjungi Soekarto, temannya sejak dari Jakarta dahulu yang sekarang menjadi Indis Art di sana. Meskipun sebanyak itu pelipur hatinya selama ia tinggal pada orang tuanya, tetapi tak juga ia dapat melenyapkan perasaan sunyi dalam hatinya. Senantiasa ia gelisah, pikirannya berbalik-balik ke Jakarta juga, seakan-akan ada sesuatu yang menariknya di sana. Tetapi sekarang tentulah ia belum dapat kembali ke Jakarta, sebab ibunya yang amat sayang kepadanya karena ia anak tunggal pasti tidak akan melepaskannya selekas itu meninggalkannya pula. Dan Yusuf sendiri pun belum sampai hati hendak bercerai dengan perempuan tua itu. Pada suatu petang ketika ia sedang membalik-balik koran ayahnya di serambi depan, datanglah opas pos membawa setumpukan surat dan koran. Yusuf tidak sekali-kali menantikan surat atau apa jua pun, tetapi melihat tumpukan surat dan koran yang banyak itu, ingin juga ia hendak memeriksanya, dan dengan lena dibalik-balikannya satu persatu.
dalam membalik-balikan itu, sekonyong-konyong terbaca kepadanya namanya pada sebuah kartu pos. Segera diambilnya kartu pos itu dan dilihat si pengirimnya, Maria Groth Lengkongwig 22 Bandung. "Hai, telah di Bandung dia," keluar dari mulutnya dengan tiada diketahuinya, dan ia pun segeralah membaca dengan seluruh minatnya. Sebab sesungguhnya dalam tengah 2 bulan yang akhir ini, nama itu baginya tiadalah seperti nama biasa lagi. Dalam kartu pos itu diberitahukan Maria kepadanya bahwa kartu pos gambar Sungai Musi yang dikirimkannya dari Palembang telah diterimanya, bahwa girang hatinya tiada berkata-kata bahwa ia ingin benar hendak melihat kota Palembang yang terletak di sungai yang lebar itu, bahwa ia telah maju dalam ujiannya dan pergi bersama-sama dengan kakaknya ke Bandung untuk mengambil udara yang segar. Pendek dan jelas, hampir tak ada yang penting sedikit jua pun isinya, tetapi bagi Yusuf tiap-tiap perkataan itu mempunyai arti yang lain. Sedap dan nikmat perkataan itu menari-nari di dalam kalbunya. Setelah beberapa kali diulangnya membaca surat itu, maka diletakkannya lah perlahan-lahan di atas meja tumpukan surat dan koran yang banyak yang dibalik-baliknya tadi terlupalah. Angan-angan mulailah melayang-layang melenyapkan perasaan gelisah yang senantiasa terasa kepadanya selama ia pada orang tuanya. Dan ia baru insaf akan dirinya kembali ketika di hadapannya berdiri ayahnya, pulang dari berjalan. Seolah-olah terkejutlah ia ketika orang tua itu bertanya kepadanya, "Mengapa engkau termenung, Yusuf?" "Tidak, ayah," katanya agak tertahan-tahan, sebab belum terkumpul pikirannya ketika itu ia menyapu mukanya yang kemerah-merahan dengan tangan kanannya, dan kartu pos yang terletak di atas meja di depannya dimasukkannya ke dalam sakunya. "Benar-benar surat yang datang, ayah," katanya sambil menunjukkan kepada tumpukan surat di sisinya itu, seakan-akan mencari jalan mengelakkan syak dan sangka. "Hampir tiap hari sebanyak itu," jawab Demang Munaf, dan sementara itu tak luput dari matanya perubahan muka anaknya dalam sekejap itu. Tetapi di hatinya tiada timbul maksud menyelidikinya. "Kebanyakan surat dinas," katanya pula. "Tadi ku dengar dari ibumu bahwa engkau besok hendak pergi ke Liwa, akan bertemu dengan dokter di sana." Yusuf menganggukkan kepalanya. "Kalau demikian, berangkatlah tengah hari besok, sebab pagi-pagi auto hendak saya pakai dahulu. Tetapi berapa hari pula hendak tinggal di Liwa?" "Paling lama 3 hari ya," sahut Yusuf kepada ayahnya. Ayahnya pun masuklah dan Yusuf berdiri akan berpakaian karena ia hendak berjalan-jalan dengan Dahlan di tepi sungai Komering. Keesokan harinya kira-kira pukul 11 tengah hari bertolaklah Yusuf dengan auto Fiat ayahnya menuju ke arah Ranau. Ia duduk di muka menjalankan auto, sedang sopir ayahnya duduk di sisinya sebelah kiri. Selama perjalanan yang jauh melalui hutan, mendaki menurun di daerah yang berbukit-bukit dan bergunung itu, amat lapanglah hatinya. Ia sesungguhnya orang yang besar bebas di tengah alam. Waktu kecilnya, ayah bundanya tiada seperti ayah bunda Amtenari yang lain, yang mengikat anaknya di rumah oleh karena sayang berlebih-lebihan kepada anaknya. Takut benar melepaskan anak kalau mendapat celaka, tersapa atau dihinggapi penyakit, seolah-olah lain daripada di rumah di hadapan mata mereka. Seluruh dunia ini penuh bahaya dan bahala belaka. Waktu ia masih kanak-kanak dan mengunjungi sekolah kelas 2, sungai Komering itu tempat ia berenang-renang dan bermain-main sepanjang hari. Dan di negeri-negeri yang lain pun tempat ayahnya dipindahkan, ia senantiasa bebas pergi kemana hatinya tertarik. Dan sebagai anak yang sehat,
yang berlimpah-limpahan merasa tumbuh tenaga dalam badannya. Apa yang dikerjakan kanak-kanak yang lain disertainya sampai-sampai kepada perbuatan yang sesungguh-sungguhnya berbahaya sekalipun. Di Palembang semasa ia sekolah Sake School, bebas ia bermain sekehendak hatinya, dan selama ia sekolah di Molo di kota itu, kebebasannya itu usah berkurang, malahan bertambah. Tetapi sekarang telah ada 4-5 tahun ia tiada melihat-lihat Danau Ranau, tahun yang sudah dan beberapa tahun sebelum ia pulang ke pagar alam, sebab ayahnya menjadi demang di sana. Maka sekali ini ia seolah-olah hendak melepaskan rindunya melihat sekalian yang selama itu tiada dilihat-lihatnya. Dahulu boleh dikatakan tiap-tiap libur besar ia pergi bertamasya ke Tasik yang permai itu. Baginya tak banyak daerah yang telah dilihatnya yang dapat menyamai keindahan sekitar danau di tengah pegunungan itu. Sore sampailah ia dekat Danau Ranau. Beberapa kali ia berhenti di tempat yang indah meninjau ke arah danau yang luas itu, dan gunung Seminung yang perkasa menjabal di seberangnya. Kenangan yang lama-lama yang dirasainya bertahun-tahun yang lalu membaru kembali dalam hatinya, menimbulkan perasaan yang dalam dan mesra. Senja hari ketika matahari telah terbenam penuh keindahan di balik gunung-gunung di sekeliling Tasik itu, barulah ia berangkat menuju ke Liwa. Malam sampailah ia di sana. Soekarto yang telah lama tiada bertemu dengan temannya itu amat gembira melihat Yusuf datang mengunjunginya. Sampai tengah malam masih terangnya lampu gasolin di rumah doktor di negeri yang dingin itu. Sebentar-sebentar kedengaran gelak mereka berdua menembusi kesunyian malam, karena geli mengingatkan perbuatan bersama-sama di Jakarta 2-3 tahun yang lalu. Ada pula kalanya mereka bertengkar, bertukar pikiran dengan mata yang bercahaya-cahaya, suara yang tetap penuh kegembiraan dan kepercayaan. Sebab kedua-duanya idealis, orang yang penuh cita-cita terhadap bangsa dan tanah air. Keesokan harinya Yusuf pergi mengikuti Soekarto pergi ke Kreoy, jalan yang tiada putus-putus berbelok-belok menurun menuju ke bawah. Hutan yang hijau meliputi lurah dan tebing sepanjang jalan, dan akhirnya pemandangan yang dahsyat ke arah lautan samudra yang biru luas membentang, diceraikan dari tanah daratan oleh pecahan ombak putih-putih disinari matahari. Sekaliannya meninggalkan gurisan perasaan keindahan yang tiada akan mungkin terhapus lagi dari jiwanya. Dari kecilnya Yusuf orang yang gemar akan alam. Tiap-tiap tahun apabila tiba libur dan dapat pula ia kesempatan melepaskan matanya kepada rimba dan pemandangan, bukit dan gunung dan lurah dan ngarai, perasaan gemar yang kabur-kabur itu perlahan-lahan berubah menjadi perasaan cinta yang nyata. Dan dalam perjalanan sejak dari Martapura kemarin, perasaan cinta kepada alam itu bertambah kuat dan mendalam. Tiap-tiap pemandangan yang indah itu lebih meresap terasa kepadanya, seolah-olah sekali ini seluruh hati dan jiwanya sedang terbuka seluas-luasnya untuk menerima segala yang mulia dan tinggi-tinggi. Dan di tengah-tengah keindahan yang dilaluinya itu timbul dalam kalebunya perasaan kesentosaan yang hanya terdapat pada seseorang yang percaya dan yakin akan kekuatan dirinya dan rahmat tenaga sekelilingnya pada dirinya. Tiba di Kreoy, Soekarto pergi ke poliklinik tempat ia mengobat orang sakit. Yusuf mengikutinya melihat-lihat sebentar di poliklinik yang sangat bersahaja itu. Sudah itu pergi berjalan-jalan ke tepi pantai. Bau air yang rangsang, gemuruh bunyi ombak memecah, dan pemandangan kepada air yang putih-putih yang tiada berhenti-henti berkejar-kejaran dari tengah, seolah-olah melimpahkan perasaan dalam kalebunya, sehingga geli-geli rasa kaki dan tangannya. Dengan tiada diketahuinya, ia telah mengejar ambei-ambei yang amat cepat berlari-lari di pasir yang lemah lembut. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.